nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarul ardu binuri syamsika abadan abadan. Allahumma ya Allah, nawwir sinarilah qulubana, hati-hati kami ya Allah, binuri dengan sinar hidayatika, hidayamu. Kama nawwarul ardu, sebagaimana engkau menyinari bumi, binuri syamsika, dengan sinar mataharimu, abadan abadan, selama-lamanya. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarul ardu binuri syamsika abadan abadan. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana, sinarilah hati-hati kami, binuri hidayatika, dengan cahaya hidayahmu. Kama nawwarul ardu, sebagaimana engkau menyinari bumi, binuri syamsika, dengan sinar mataharimu, abadan abadan, selama-lamanya. Mari kita baca gantian dulu dengan saya. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika, binuri hidayatika kama nawwarul ardu binuri syamsika abadan abadan. Bersama-sama. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarul ardu binuri syamsika abadan abadan. Karena di dalam hatilah mesin penggerak kehidupan seseorang. Ketika hatinya selalu disinari oleh hidayah Allah, maka hari-harinya akan dilalui dengan indah, dengan ringan, dengan gembira. Akan tetapi ketika hati ini gelap gulita, maka pekat pula suasana kehidupannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 jenis manusia. Di dalam menyikapi kehidupan sehari-hari ini. Ini tidak luput dari suasana hati seseorang, sehingga menimbulkan 3 sikap di dalam menyikapi, menghadapi, menjalani kehidupan sehari-hari ini. Yang pertama, manusia seperti ini. Manusia apa itu? Itulah manusia nafsu yang dijadikan panglimanya, yang dijadikan andalannya. Antum ini urusan keri, biasanya begitu prinsipnya. Sehingga hari-harinya hanya kepingin menumpahkan keinginannya
ingin meraih apa yang diinginkan. Yang kedua, jenis manusia seperti ini pusing, mumet. Manusia apa ini? Inilah manusia akal, mengandalkan akalnya. Yang ketiga, ini enggak ada masalah, ada yang ringan hidupnya. Ini disergani ibunya bolak-balik tetap aja gendal, enggak punya rasa dendam. Diplorosi, diketak, tetap saja. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini, manusia hati. Masya Allah. Ketika manusia hati ini betul-betul bisa kita bangun di dalam diri kita, insya Allah nanti kita akan menjadi manusia seperti ini, sayang sekali dengan ibunya, dengan wajah yang ikhlas, yang tulus, meskipun ibunya tidak berdaya, lumpuh, tapi tidak ada beban sama sekali. Tetapi kalau hanya mengandalkan akal dalam hidup ini, stres, bingung, melotot, pusing, mumet. Apalagi kalau hanya mengandalkan nafsu, ketika jalan dulu, semangat, mau. Monggo Bapak Ibu pilih yang mana? Walau seperti wa nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah sudah memberi fasilitas kepada semua manusia. Wa nafsin demi jiwa wa ma sawwaha, dan apa-apapun yang menyempurnakannya di dalam jiwa manusia. Fa'alhamaha fujuraha, di dalam jiwa manusia ada potensi untuk menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Potensinya ada, bibitnya, cikal bakalnya. Wa taqwaha, dan juga ada potensi untuk menjadi seperti ini dan seperti ini. Tinggal kita terampil tidak untuk mengembangkan masing-masing potensi tadi. Qad aflaha man zakkaha, sukseslah, berbahagialah orang yang bisa mengembangkan potensi takwanya. Ini potensi takwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah, menyesallah orang-orang yang mengetahui potensi jiwanya, potensi hatinya. Karena masing-masing manusia kullu mauludin yuladu ala fitrah, dikasih potensi hati yang bersih, fitrah yang suci, yaitu munibina lit tauhid. Al-fitrah, fitrah isinya adalah munibina ila tauhid, inabah, rindu kembali
untuk bertauhid, untuk menuhankan Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk mengagungkan Allah. Itu potensi itu setiap manusia punya. Oleh Allah semua manusia dikasih potensi seperti itu. Tinggal qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tinggal potensi mana yang dikembangkan. Kalau potensi takwa, maka hasilnya seperti tayangan yang kita sampaikan tadi, bisa menggali potensi yang luar biasa, dikoordinir, dimanage, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu pernah menyatakan, al-haqqu bila nidhamin qad yadribuhul batilu bin nidhamin. Meskipun benar, kebenaran kalau tidak diorganisir, kalau tidak di-manage, tidak ditata, qad yadribuhul batil, bisa dilibas, dikalahkan oleh kebatilan binidhomi, karena diorganisir dengan rapi. Kita punya potensi keikhlasan yang luar biasa, tetapi karena belum sempurna untuk menggarapnya sehingga menjadi timpang, tidak seimbang, seolah-olah ikhlas itu hanya berdiam diri. Dan ini yang kita pelajari terus menerus. Masya Allah, manusia-manusia nafsu ini semakin hari semakin banyak jumlahnya, dan kayaknya inilah yang sekarang sedang mengendalikan dunia dan manusia akal ini. Manusia akal itu dengan kata lain disebut dengan manusia kerja atau apa ya. Dengan manusia kerja, dan kemarin sudah kita pelajari bahwa seorang muslim alur kehidupannya mestinya seperti ini. Alladzi khalaqa kulla syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Kemudian Allah yang menciptakan segala sesuatu. Untuk apa kita cipta? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Beribadah untuk apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tadi qad aflaha man zakkaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya untuk bisa mengembangkan ibadah, maka untuk mengembangkan takwa tidak ada kata lain, semuanya harus diformat menjadi ibadah. Ketika kita sudah bertakwa, la'allakum tashkurun, fattaqullaha la'allakum tashkurun, agar kita pandai bersyukur. Wa in tashkuru yabtau lakum, ketika kita pandai bersyukur, Allah akan ridho kepada kita. Kalau kita sudah diridhoi oleh Allah, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapapun yang mengerjakan kegiatan hidupnya semata-mata untuk mencari ridha Allah, menggapai ridha Allah, maka Allah akan memberikan ajron, pahala, ajron, balasan, upah azima yang agung, yang besar. Tetapi wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit sekali hamba Allah yang pandai bersyukur.
Kalau orang tidak pandai bersyukur, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Hidupnya akan tersesat ketika tidak pandai bersyukur. Kemana lagi kita ini akan melangkah? Ila yamadjukum jami'a fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ujungnya adalah kembali kepada Allah. Inilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Itu yang harus kita ingatkan bapak-bapak ibu. Jangan sampai terkecoh. Terkecoh orang yang akan memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka kepingin memadamkan agama Allah, memadamkan cahaya Allah, sinar Allah ini, sehingga dirubah dari rakyat terus oleh rakyat untuk rakyat itu, untuk memadamkan ini. Itu bukan main-main, namanya bermain lu kurang terus. Prinsip kita ini dari Allah, oleh Allah, milik Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Namun belum mau bermelu-melu, dihabisin wakil melu-melu. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sudah mati, masih melu rakyat. Kita ditipu bisa-bisa, tetapi enggak tahu kok, pura-pura enggak tahu. Masya Allah. Kita dicipta itu untuk ibadah, bukan untuk kerja. Apa bedanya ibadah dengan kerja? Kerjaku boleh duit. Kerja itu cari makan. Kalau yang cari makan tidak hanya manusia, hewan juga cari makan hari-harinya. Kalau cari duit tidak hanya manusia, tidak hanya orang-orang baik, semua orang cari duit. Koruptor cari duit, copet cari duit, jambret cari duit. Nah maka boleh kerja. Kita diperintah oleh Allah untuk kerja. Wa kulik malu ala maka nantiku. Wa kulik kada Muhammad ikmalu do nyambut gawe sira kabeh. Ala maka nantiku sesuai dengan keahlianmu, sesuai dengan kecakapan kita. Tapi yang berkali-kali kita begini sini, bekerja itu bukan untuk mencari duit, bekerja itu bukan untuk cari makan, bekerja itu bukan boleh sandang pangan, tidak. Nah, untuk apa? Untuk ibadah. Kalau kerjanya itu ibadah, pasti jujur. Kalau kerjanya itu untuk ibadah, pasti sungguh-sungguh. Wong ibadah kok leda-leda. Kalau kerjanya itu untuk ibadah, pasti hati-hati, tidak sembrono. Ini alurnya. Mari kita akrabi Al-Quran bapak-bapak ibu, biar ada berlaku sih satu dino malu terus saya. Kenapa? Qurannya kita enggak pernah di yang malam setuh. Jika kita panggil Quran sudah sangat lengkap. Waktu dijual itu bermanut. Kerja itu ibadah, kerja itu amal soleh, kerja itu sesuatu yang disukai oleh Allah, kerja itu adalah bersyukur kepada Allah. Kalau alur ini kita laksanakan, wa ma'am al-dan kabetiwa amartutillah, barang siapa yang al nyambut gawe, wa ma'am sopo yang al nyambut gawe ini wa amartutillah, untuk mencari ridho Allah, bukan cari duit, bukan cari sandang pangan. Pasal manuti ajaran anima, Allah akan memberikan pahala yang besar sekali.
datang nanti yang mendatangkan Allah, bukan keibatan kita, dan itu menjadi barokah, bikin tenang. Tapi kalau kita bekerja, kita cari duit, nek untuk duit gursiti Purwoko itu semen itu kalau sedikit menyesal, nek itu oke ngoyo ngorong gitu. Nek orang itu duit tamat bisa, baru bisa jadi uang. Kita punya tuntunan yang jitu yang hebat, tetapi karena kita kurang akrab dengan Al-Quran, interaksi kita masih kurang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang kita lihat dan kita dengar hampir 24 jam bukan ayat-ayat Quran dan isinya dan terjemahannya, tetapi yaitu berita televisi, berita koran, cerita neong yang basah. Hanya itu saja, sehingga yang mendarah mendaging di dalam diri kita adalah ayat seperti itu. Demikian, kemudian nanti kita berjalan lagi pada malam Sabtu yang akan datang. Barangkali dari Mas Bagus CS ada yang mau disampaikan, kita kasih kesempatan monggo. Kalau sudah siap untuk melaporkan kegiatan kemarin kita silaturahmi di Masjid Ujian dan di Masjid Jogokarian. Kemudian laporan 4 tanggal bukan sekarang, yang kemarin ini salah, bukan yang sekarang. Infak masuk 200